Well, hello. Hai, abis Taurus. Gemini dulu ya. Hai, gimana kabarnya kalian? Ini aku tahu nih yang abis nonton Taurus mungkin nungguin Gemininya lama banget ya. Biasa, aku kalau kayak gini tuh padahal udah targetin ya, banyak-banyak gitu kan dalam satu hari bikin videonya. Tapi apa daya, ketika kamu capek, kamu tidak bisa mengontrol itu. Ya, jadi thank you for waiting sayang-sayangku. Jadi sekarang kita mau bahas tentang Gemini ya. Gemini dulu, Gemini. Gemini Desember 2024. Anjay. Oke. Ini udah banyak yang nanyain mengenai ini sih, bacaan yearly reading atau tahunannya ya untuk 2025. Nanti akan aku buka segera ya. Jadi please stay tune. Karena aku akan segera announce ya. Terus jangan lupa di subscribe, like, comment. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar gak ketinggalan bacaan 2025-nya di sini. Oke. Ini sifat dari videonya general ya. Gemini, jadi bisa cocok sama kalian, bisa juga enggak. So, take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan mau yang tidak ya. Oke. Kalau mau lebih private lagi, itu namanya personal reading, bisa langsung DM ke Instagram aku @teisatalk. Ada di bawah ya. Kita bacain general dulu. Kita punya breathe, lalu kita punya spark. Sebentar. Oke. Dan ada courage. Lalu kita mau ke tarotnya. Masuk frame kan ya? Kurang naik kayaknya. Nah, there you go. Breathe, spark, courage. Di sini kita punya 12 Wands. Ada Ace of Swords. Dan kita punya Six of Coins dan King of Coins sebagai penutup bacaan. Oke, jadi kalau di awal bulan sih Gemini aku rasa dengan kartu Breathe sama Two of Wands ini awal bulan Desember yang menenangkan ya. Belum tentu menyenangkan, tergantung sih perspektif kalian gimana. Tapi yang pasti tuh berasanya kamu lebih tenang sih. Kayak kamu udah bisa mengatur, kamu punya emosi, kamu bisa mengatur, kamu punya nafas istilahnya ya. Kamu bisa, apa sih bahasanya, mengencounter atau menghandle, mengatasi apa-apa yang di luar kontrol kamu gitu loh. Jadi kayak kamu tuh tahu bahwa ada sesuatu yang bisa kamu kontrol dan ada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Dan mengenai apa-apa yang tidak bisa kamu kontrol, seperti bagaimana orang berinteraksi sama kamu, itu kamu tuh kayak udah bisa kamu lewatin gitu aja gitu loh. Nggak musingin aku sih ngeliatnya ya. Terus kamu juga malah bisa mengganti switch POV kamu atau mengganti point of view kamu dari yang tadi mungkin ini masalah tapi bisa dijadiin sama kamu sebagai kesempatan gitu loh, kesempatan atau pilihan lain yang mungkin nggak begitu buruk sebenarnya kalau mau dilihat. Jadi awal bulan tuh kamu tenang banget sih ya Gemini ya. Sedangkan nanti di pertengahan bulan ada Spark sama Ace of Swords. Nih kamu banyak inspirasi sih di pertengahan bulan ini ya. Kayak kamu apa sih namanya, dapat ide ini, dapat ide itu gitu. Terus mungkin kamu langsung tulis di kertas, di catatan kalian, atau mungkin di note di HP kalian. Terus kayak mungkin nggak langsung di apa sih namanya, nggak langsung action ya, tapi kamu kayak idenya tuh langsung kamu tulis gitu loh, yang aku rasain tuh. Dan keinginan untuk suksesnya juga begitu besar di sini. Mungkin juga ada keputusan yang kamu buat dan cenderung tiba-tiba. Jadi hati-hati, pastikan itu nggak impulsif banget ya. Well, aku rasa bakal impulsif, tapi
padu padankan dengan ini nih, dengan kamu yang udah bisa melatih emosi kamu sehingga tidak membuat keputusan secara apa ya, selama itu bisa dipertanggungjawabkan, kalau cepat-cepat nggak apa-apa sih. Selama kamu nggak nyesel lah, intinya begitu ya. Sedangkan nanti di akhir bulan kita punya Courage, lalu ada Six of Coins dan King of Coins. Banyak kesempatan yang berhubungan sama uang datang di akhir bulan. Tapi kamu juga untuk mendapatkan kesempatan itu dibutuhkan keberanian untuk invest gitu loh. Kayak semacam ada nih kesempatan untuk kamu memperbesar bisnis kamu misalnya, tapi memang kamu harus ngeluarin duit lebih banyak gitu. Nah itu contoh skenario yang mungkin akan terjadi di akhir bulan ya. Dan di sini kalau misalnya kamu membutuhkan bantuan dari sosok laki-laki dalam hidup kamu, entah terutama ayah atau ya kakak laki-laki atau siapapun laki-laki yang kamu hormatin, silakan minta bantuan, silakan minta konfirmasi atau sekedar kayak dukungan mental, karena kamu butuh bantuan dari mereka, butuh support dari mereka. Dan mungkin banget kalau misalnya kamu butuh bantuan kayak berupa uang, itu juga mungkin terjadi. Dan ini akan jadi momen-momen yang nggak bohong, bikin deg-degan sih, karena butuh keberanian banget untuk ambil langkah ini ya, apalagi melibatkan sama uang gitu. Dan kamu harus kayak keluar modal atau itu tadi tuh invest dulu gitu. Seru sih, memang butuh keberanian, dan aku rasa ada baiknya dijalanin dulu aja ya. Dicoba dulu aja sih. Di sini kamu dapat dukungan untuk dicoba. Lalu dari Chili Fortune Cards kita ada Bridge, Successfully Overcoming a Problem. Yes, kita ngomongin tentang kesuksesan. Nanti di bulan Desember ini perjalanan kamu, persoalan apapun tuh kayak gampang banget untuk dilewatin gitu loh. Sukses mah sukses aja, aman-aman aja. Tapi lucu ya, di sini ada Broken Bridge. Lucu deh. Ada dua hal berseberangan. Bisa-bisa kamu dapat dua-duanya. Ada unsuccessful outcome to a problem dan successful overcoming a problem. Jadi mungkin ada dua hal ya yang akan terjadi di bulan Desember. Ada sebagian yang tidak berhasil, tapi ada juga sebagian yang berhasil. Dan menurut aku worth it aja. Worth it kok. Ini kayak akan terjadi, atau pemikiran ini akan muncul di akhir bulan sih. Kamu ngerasa kayak sebelumnya itu kan gak berhasil, kenapa sekarang harus coba lagi gitu. Ada keraguan semacam itu loh di kamunya. Terus ini ada Ladder, climbing toward success, tapi percayalah semua proses yang ada ini akan selalu mengarahkan kamu ke tangga kesuksesan ya. Jadi nggak sia-sia. Sama satu lagi kita dapat Basket, Recognition, Reward for Merit. Nah ini karena kamu yang tadinya mungkin tidak berhasil terus bisa mewujudkan keberhasilan, kamu dapat rekognisi di sini, Gemini. Kamu dapat pengakuan, kamu dapat penghormatan gitu. Dan yang pasti bakalan dapat reward seperti ini gitu. Karena dia nggak berhasil ya. Itu untuk generalnya. Sekarang kita ke love life-nya. Ke love life-nya kamu. Kita ke love life-nya kamu dulu. Gemini. Yang pertama kita punya Clean It Up. Dari awal bulan udah bersih-bersih nih kamu. Iya kan, abis clean it up langsung ada new life. Kehidupan yang baru. Terus kita ada Building Blocks. Di sini kita punya Wheel of Fortune. By the way, kalian tuh suka nanyain aku pakai lilin apa kan ya? Ini jasmine baunya. Itu udah aku tag produknya di bawah ya. Kelihatan tuh. Kalau kalian suka bau-bau loto lilin wangi, ini baunya kenceng banget sih, enak banget, satu ruangan penuh banget. Oke, ada The Empress. Lalu ada The Empress dan The Emperor, Gemini. Seru banget ini percintaan kamu di bulan Desember ya. Penutup yang cantik dan ciamik.
untuk 2024. Aku rasa di awal bulan dengan kartu clean up sama Wheel of Fortune ini kayak semacam roda kehidupan kamu berputar kan. Jadi kayak udah waktunya, it's time to clean everything up yang udah enggak mendukung kamu lagi, yang sudah tidak in your favor, yang sudah tidak baik untuk kamu pertahankan gitu loh. Jadi kalau misalnya di awal Desember ada sesuatu yang memang harus kamu lepaskan aja ya. Ini udah ada momen ya, jadi jangan kayak disayang-sayangkan gitu loh. Emang udah beres dan kayak momennya tuh pas banget, nggak bisa kamu paksakan lagi, nggak bisa kamu tahan lagi gitu loh. Dan lihat ini dari sisi ini ya, dari perspektif bahwa inilah keberuntungan gitu loh, tanpa kamu harus effort luar biasa untuk rapi-rapi atau melepaskan ini tuh udah lepas sendiri gitu ya. Sedangkan di pertengahan bulan ada New Life sama The Empress, lalu dilanjutin dengan The Emperor sama Building Blocks. Dari pertengahan bulan sampai akhir bulan ini akan jadi momen-momen yang penting dan indah buat kamu, karena memang kayaknya untuk percintaan kamu akan berasa kamu tuh switching gitu loh, kamu bergeser auranya, kamu bergeser energi kamu gitu ya. Aku ngerasa kamu ngerasa lebih hidup di pertengahan bulan Desember. Kamu ngerasa oh ini nih kehidupan baruku tuh. Kenapa? Ditandai dengan kamu yang lebih menikmati gitu loh, lebih kayak santai, dan kamu menarik orang-orang. Bahkan misalnya kamu udah punya pasangan pun, kamu ngerasa suami atau istri atau pacar kamu tuh jadi lebih tertarik sama kamu gitu loh. Memuji bahwa kamu lebih cantik, lebih ganteng, lebih menarik. Apalagi buat kalian yang sendiri, single, jomblo, itu juga kayak gimana sih, kayak kamu tahu kan kalau bayi lahir itu akan selalu menarik orang banyak gitu. Karena kayak bersih, lucu, wangi gitu loh. Tanpa harus berbuat apa-apa. Karena ini adalah hasil perbuatan kalian yang membersihkan diri dari energi-energi yang toksik dan yang lama tadi itu loh. Bener-bener udah dilepasin gitu, udah dikelasin gitu. Dan bahkan buat kalian yang sedang mencari pasangan hidup, ini mungkin banget terjadi di bulan Desember ya Gemini. Karena ada Empress sama Emperor. Kayak ini kan pasangan Ratu sama Raja kan. Apalagi yang udah punya pasangan nih, ini jadi ya mungkin momen yang akhir tahun ya. Jadi kayak bikin merasa dirajakan dan diratukan gitu loh. Bikin kalian merasa kalau aku nggak salah pilih pasangan. Ngerasa cocok banget, ngerasa kayak power couple juga bisa tuh. Ya, Building Blocks juga aku lihat di akhir bulan, mungkin momennya akhir tahun, kalian langsung berpikir apa yang selanjutnya perlu dilakukan di hubungan ini, langkah-langkah apa aja yang perlu diambil gitu kan untuk memperkuat si fondasi relationship ini gitu. Jadi dorongan untuk memperbaiki hubungan ini tuh makin kuat ya. Aku juga ngerasa kalian pengen memperjelas hubungan ini gitu. Makin dalam sih makin kuat sih aku ngerasanya ya. Oke. Terus di sini juga ada check 2. Buat kalian yang mungkin sedang mengharapkan adanya kesempatan kedua, ini mungkin banget terjadi ya. Kesempatan kedua atau kesempatan kesekian kalinya untuk mempertahankan hubungan ini. Kalian merasa bahwa namanya hubungan itu ya nggak bisa sekali coba terus langsung dapat gitu loh adaptasinya. Hubungan yang long term atau yang jangka panjang adalah hasil dari memaafkan, belajar, memberikan kesempatan, dan bekerja sama bareng-bareng. Itu sih yang kulihat kalian tuh mikirnya. Lalu di sini juga ada snail space. Iya, akan ada banyak evaluasi sih yang kamu lakukan sama pasangan kamu ya, atau kamu dengan diri kamu sendiri. Jadi kayak take it easy, nggak usah buru-buru. Itu mesti dilakukan secara bertahap ya, dari kesadaran, terus setidaknya menyadari, menerima, lalu apa yang mesti dilakukan dari situ gitu loh. Ini proses yang mesti pelan-pelan dan mesti sabar ya, nggak cuma sabar sama diri sendiri, tapi juga sabar sama pasangan kamu, oke? Tujuannya baik kok, tapi mungkin kadang keadaannya tuh nggak pas sehingga kayaknya capek, tapi semuanya worth it. Sekarang kita ke karir ya. Kita ke karir kalian, Gemini. Sorry, nabrak banget gue. Di sini ada man holding a coin.
duit sih aman ya. Been holding a coin. Lalu kita ada the sun. Ada third chakra. Oh Allah, heboh banget gue. Di sini ada Four of Swords. Bagus nih kerjaan kamu. Wow. Oh my god, ini decknya nggak pernah keluar loh, jarang banget keluar. Di kamu keluar ajaib sih ini, Gemini. Lalu ada Ace of Swords, oke. Kalau untuk karir keuangan ya, kamu tuh diberkati dengan keberuntungan dan bagaimana semesta Tuhan tuh mencintai kamu loh. Kamu dapat kartu Goddess Ella, The Sun. Wah, di awal bulan aja tuh udah kelihatan loh. Kamu nih sebenarnya banyak yang istirahat ya, aku rasa ini. Istirahat tapi juga nggak mengurangi keuangan kamu, tidak mengurangi karir kamu gitu loh. Jadi uang tetap jalan, terus karir kerjaan tuh juga tetap berjalan. Mungkin karena kamu udah punya tim ya. Ya, yang kurasa sih kamu banyak istirahat sih di awal bulan itu, tapi uang tetap ada, nggak keganggu sama sekali. Makanya dapat blessings kan. Banyak orang yang masih kerja dulu baru dapat duit, sedangkan kamu istirahat aja dapat gitu. Nah, terus di sini juga di pertengahan bulan ada The Sun sama Goddess Ella. Ini kayak di deck ini apa sih? Ada 2 kartu spesial, salah satunya ini. Kayak kamu ini tuh kayak goddess yang memberikan apa sih petanda bahwa kamu tuh dapat blessings. Apa sih bahasa Indonesia blessings? Berkah ya, berkat gitu, dapat berkat, dapat rezeki gitu. Dan ini kan dia bunganya pada bermekaran semua ya. Ini ngomong tentang kesuburan juga. Jadi pertengahan bulan Desember siap-siap aja sih kamu rezekinya makin terang, karena juga makin jelas banget dan mungkin lagi di puncak-puncaknya di bulan Desember ini ya. Kayak hangat banget. Jadi suasana hati kamu tuh juga happy karena semua itu berhasil gitu. Kayak kamu ngelakuin apa aja tuh langsung jadi. Nggak ada kayak usaha yang berlebihan atau nggak penting gitu loh. Dan ini bikin kamu makin yakin untuk melanjutkan langkah ke 2025 dengan percaya diri karena kamu ngerasa kayak perbekalan yang kamu butuhkan untuk melanjutkan hidup di 2025 tuh udah makin kuat dan makin lengkap gitu loh. Aku lihat di sini ada success sama decisions. Jadi ini nyambung sama di bacaan awal tadi deh kayaknya ya. Yang aku bilang kamu banyak dapat inspirasi, ternyata beneran bisa kamu lakukan di akhir bulan gitu loh. Kayak maksudku bukan aksinya ya, tapi maksudku keputusan itu makin mantap di akhir bulan gitu. Dan itu memang bisa membawakan kamu kesuksesan gitu loh. Kamu makin yakin gitu, makin yakin yang aku rasain. Terus di sini kita ada rilis, ini kayak di awal bulan sih, kayak kamu tuh butuh ngelepasin emosi jelek mungkin ya, ikhlasin hal-hal yang udah gak baik lagi gitu. Makanya kayak ketika kamu ngeluarin racun, ngeluarin hal-hal buruk ini, mesti diiringi dengan istirahat. Aku sih ngerasa kamu banyak istirahat karena itu. Kayak mesti banyak maafin juga, ikhlasin juga kan. Lo udah self care. Iya sih, akhir bulan tuh udah mah kamu muntahin yang udah gak baik lagi buat kamu, terus kamu istirahat, terus kamu self care gitu. Jadi kayak bener-bener imbang. Uangnya ada, waktunya ada untuk mempercantik diri sendiri, untuk bikin diri sendiri nyaman gitu loh. Memang me time penting banget ya di bulan Desember ini dan kamu dapetin itu gitu. Udah gitu di pertengahan bulan kayak lancar banget begini, kayak oh what? Apa? Gak ada yang bikin kamu capek sih. Ajaib banget Gemini. Sekarang kita ke kebaikannya kamu ya. Kebaikannya kamu, keberuntungannya kamu di bulan Desember Gemini. Kita punya cleansing. Nah tadi nyambung sama clean up ya. Jadi di bulan ini tuh kamu dapat kesempatan untuk bisa membersihkan diri dari hal-hal buruk atau hal-hal yang sudah tidak mendukung kamu lagi. Terus di sini kita ada vibration. Iya, kamu akan bisa salah satu blessingsnya dari sekian banyak yang kamu dapatkan di bulan Desember adalah kamu yang bisa menyadari siapa-siapa aja yang secara energi atau vibrasi itu nyambung sama kamu ya. Jadi karena kamu yang udah lebih in tune, yang udah lebih peka juga di sini, yang menyebabkan
Kamu tuh nggak takut sama orang-orang yang mungkin mau bertindak jahat sama kamu karena kamu tuh udah bisa merasakannya dari vibrasi energi mereka gitu loh. Terus di sini kita punya space ya, space untuk istirahat, space untuk me time yang tadi aku bilang ya. Ini juga mesti dihitung sebagai keberuntungan karena nggak setiap orang punya kesempatan untuk bisa memperhatikan diri mereka sendiri gitu. Dan kamu bisa dapetin itu, alias dapat libur kali ya. Aku yakin banyak dari kalian yang bahkan nggak bisa libur di akhir tahun, ya nggak sih? Makanya kalau kamu dapat ini ya itu patut disyukuri juga. Jangan take it for granted ya. Jangan kayak apa sih, meremehkan dan menyia-nyiakan itu. Kemudian, yes or no dulu ya sebelum kita ke advice. Siapkan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Oke. Yang jawabannya yes or no, ya atau tidak. Kok langsung dibuka? Ulang. Siapkan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Kemudian kalian pilih satu dari ketiga kartu ini ya. Oke, ini satu. Ini dua. Dan ini tiga. Sudah? Kita buka ya. Yang pilih nomor satu jawabannya ditahan dulu aja. Kayak pause. Apa sih pause bahasa Indonesia? Kayak berhenti sebentar dan refleksikan lagi tentang pertanyaan-pertanyaan kamu ini. Jadi jawabannya bukan ya atau tidak ya, tapi justru kayak suruh diam sejenak dan refleksikan lagi. Buat kalian pilih nomor 2, jawabannya yes. Jawabannya iya, ini adalah saat yang tepat. Ini adalah wise, bijaksana ya untuk dilakukan gitu. Dan buat kalian yang pilih nomor 3, jawabannya adalah enggak. Udah pasti enggak gitu. Aduh, apaan nih? Kenapa udah pasti enggak? Waduh. Tapi ini masih bisa berubah ya, jadi jangan berkecil hati kalau misalnya kamu ngarapin jawabannya yes, oke? Masih bisa banget berubah, tergantung doa dan usaha kamu. Kemudian kita lihat advice-nya ya, atau nasihat buat kamu. Yang pertama adalah the energy is gaining momentum. Jadi di bulan Desember itu banyak yang belum matang sebenarnya, terutama kalau tadi aku lihat berkaitan sama karir keuangan kamu sih, kayak masih belum matang gitu loh. Jadi emang buahnya belum bisa kamu panen juga dan masih ada di proses pembuatan awal tadi kan banyak inspirasi tadi yang aku bilang ya. Terus yang selanjutnya adalah kita dapat guilt, I release any beliefs that no longer exist in my soul's growth. Ini nyambung sama percintaan sebenarnya sih. Kayak salah satu hal yang mesti kamu lepaskan dari hidup kamu di bulan Desember adalah rasa bersalah ya. Kayaknya banyak dari kalian ini yang memang diliputi dengan rasa bersalah yang nggak beres-beres gitu loh. Coba deh disadari lagi, rasa bersalah ini karena memang kamu yang berbuat salah atau ini seharusnya udah nggak ada lagi rasa bersalahnya. Kamu dapat 2 kartu nih ekstra berarti. Yang pertama surrender, stop mencoba untuk mengontrol kehidupan, karena dengan kamu berusaha untuk mengontrol kehidupan justru kamu yang malah menghalangi proses alami kehidupan itu sendiri. Lalu ada peace atau kedamaian, hanya karena orang-orang sekitar kamu ini dipenuhi dengan drama bukan berarti kamu mesti ikutan dramanya ya. Buat hidup kamu tuh jadi free drama free zone. Kalau untuk karir keuangannya kita punya miscalculation, jadi antisipasi ya, mungkin kamu ada salah perhitungan di sini dan misalnya ini beneran terjadi, tanggung jawab dulu aja. Ini akan membuat karakter kamu juga lebih baik ya, dan adalah tanda yang baik bahwa kamu mau belajar dan mengakui kesalahan kamu itu. Yang penting mau belajarnya itu supaya tidak mengulanginya lagi gitu, atau bisa diminimalisir ya kerugiannya. Kemudian kalau untuk keuangannya di sini keuangan percintaan kita dapat retreat, it's time to disconnect from the world. Ini nyambung sama si me time tadi ya, itu salah satu blessings yang kamu punya karena kamu punya waktu untuk diri sendiri dan juga pasangan kamu. Berarti bisa dibilang ada waktu istirahat ya, me time, quality time berdua sama pasangan kamu, dimana nggak harus connect sama orang-orang di luar sana kecuali kalian berdua. Jadi dapat waktu-waktu private ya. Cakep sih, cakep. Lalu untuk pertanyaan reflektifnya kita dapat a vehicle atau car. Ini kayak semacam reminder atau pengingat bahwa apakah kamu sudah ada di arah yang tepat. Kok arah yang tepat sih? Apakah kamu sudah melakukan hal-hal yang
menjadi representasi dari kehidupan yang kamu inginkan di masa depan gitu. Apakah kamu ngerasa kamu punya kontrol atas rencana hidup kamu? Apakah kamu yang sekarang itu yang tadi aku bilang ya, mencerminkan diri kamu yang kamu dambakan di masa depan. Misal kamu di masa depan pengen punya badan yang langsing dengan berat sekian misalnya. Apakah kebiasaan kamu hari ini mencerminkan diri kamu di masa depan? Ternyata masih suka nyemil-nyemil misalnya. Nah itu loh, tolong direfleksikan. Itu contoh ya, itu contoh aja. Tergantung kondisi kamu juga pada akhirnya. Kemudian seperti biasa akan kita tutup dengan pesan dari semesta. Aku mau ngambil 5 ya. Apa yang perlu kamu dengarkan hari ini? Kamu dapat 6. Yang pertama adalah nih, pengingat. You don't need permission. Kamu tuh nggak butuh izin. Izin untuk bikin hidup kamu bahagia ya. Tapi kalau izin cuti ya tetap harus minta izin. Lalu ada pray tuh. Kamu diingetin untuk berdoa. If you miss the train I'm on, you will know that I'm gone. Ini berkaitan sama percintaan kamu sih. Mungkin ada yang ngerasa kangen sama kamu karena setelah kehilangan kamu dia baru sadar betapa pentingnya kamu. Atau bisa juga ini datang dari kamu nih. Jadi perhatikan ya, kamu jangan menyia-nyiakan orang yang selalu ada di sekitar kamu gitu loh. Hanya karena ada masalah dikit, emosi yang nggak terurai dengan baik, terus jadi ngelepasin yang memang sebenarnya penting dan sayang sama kamu banget gitu. I can and I will, watch me. Nah ini semacam kayak mantra buat kamu juga ya. Kamu bisa dan kamu akan, jadi kayak liatin aja gitu ya. Lalu selanjutnya ada afirmasi juga nih, say this. Katakan ini, I'm a people person. Oh, kamu nih orang-orangnya orang, anjay. Bingung banget ya kalau di Indonesiain. Artinya kayak orang-orang tuh mencintai kamu gitu loh. Orang-orang tuh dengerin kamu dan menjadi bagian, orang-orang itu seneng menjadi bagian dari hidup kamu gitu. Kamu tuh dicintai sama semua orang. Nah, itu tuh afirmasinya. Lalu selanjutnya dapat pengingat juga, protect your peace. Nah, tadi nyambung sama peace bagian bikin hidup kamu bebas dari drama ya. Lindungi kedamaian kamu, buat diri kamu bebas dari drama. Nggak mesti kamu terlibat dengan drama-drama tersebut ya. Apalagi kalau kamu tahu itu bukan urusan kamu. Hanya karena seru gitu, hanya karena orang-orang sekitar kamu kayak ikutan karena seru ya, nggak mesti kamu juga ikutan kan. Aduh, ketinggalan di sini. Oke, I think that's all from me ya. Buat kalian yang nanyain kapan aku buka private reading 2025-nya, paket mengenai bacaan 2025, sebentar lagi akan aku buka, akan aku umumkan di sini juga. Di ini ya, di community postnya itu. Terus buat bacaan zodiak kalian di 2025 akan segera aku selesaikan. Jadi doakan aku semoga sehat selalu, semoga urusanku lancar juga, jadi nggak ketunda ya. Aku doakan semoga kalian sehat-sehat juga, urusan-urusan kalian lancar, jadi akhir tahun yang menyenangkan ya. Buat kalian yang mau personal reading bisa langsung DM ke Instagram aku, ada di bawah ya, di description box di bawah. And I think that's all from me. Jangan skip iklannya, jangan lupa subscribe juga karena itu sangat membantu aku, oke? Biar aku terus semangat rajin-rajin buat videonya. Oke, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye. Gemini, stay safe. Love you.